Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebanyak 14 juta orang dari total pemilih terdaftar sebanyak 187 juta di Amerika Serikat, merupakan serikat pekerja. Meski jumlahnya sedikit, tapi dukungan dari serikat pekerja ini sangat diperebutkan oleh para capres, terutama di negara bagian penentu. Kampanye pro-capres Partai Demokrat Kamala Harris di Las Vegas, Nevada, mengangkat proposalnya mengakhiri pemajakan tips yang diterima pegawai industri keramah tamahan. I know that Vice President Kamala Harris has a clear plan to end federal taxes on tips for us service workers here in Nevada. That's right. And that Donald Trump pretending he is the tipped workers' savior is a dangerous lie. Capres Partai Republik, Donald Trump juga telah berkampanye di kota yang sama, mendukung tidak dipajaknya tips pegawai di kota yang sangat tergantung pada industri jasa ini. That is going to be adored by the employees, by all of the employees, particularly that don't have salaries and that they work on tips. That's going to be loved by them. Trump telah mendapat dukungan dari kepolisian Las Vegas. A man like Donald Trump in his campaign has always stood by us and said, no, I'm not going to bend to the winds of politics. The majority of our citizens trust law enforcement. And so if law enforcement says, hey, we believe this person has our best interests at heart, that they're going to keep you safe, that they're going to try and make our economy thrive, that people trust what we say. Sementara cabang lokal Teamsters, Serikat Pekerja Pergudangan dan Transportasi mendukung Harris. Pada saat yang sama, organisasi nasional Teamsters akhirnya memilih untuk tidak memberikan dukungan kepada Kamala Harris maupun Donald Trump. Ini perkembangan yang relatif mengejutkan karena dalam pilpres-pilpres sebelumnya, kelompok yang beranggotakan sekitar 1,3 juta pekerja ini selalu mendukung capres Partai Demokrat, termasuk saat Pilpres 2020 saat Teamsters mendukung Joe Biden melawan Donald Trump. Menurut sebagian calon pemilih, ketidakberpihakan ini memberi sinyalemen sendiri. Well, they always went Democratic. So now if they're not doing Democratic, that means they must be leaning towards who? Trump. Tapi Serikat Pekerja Kuliner di Las Vegas mendukung Harris. Working class voters are smart. They're not dumb, and they are a little skeptical. But the problem with President Trump is that he lies, and he lies a lot. However, Vice President Harris, this is part of an overall program to tackle the cost of living. Mereka pun berkampanye dari pintu ke pintu. Big corporations coming in and price gouging us on food, gas, rent. So having, the right candidate in office, telling them the correct information, what I know as facts, that, Kamala's going to be there for us, the middle class, the union members. Tak hanya Nevada, anggota Serikat Pekerja juga tersebar di sejumlah negara bagian penentu lainnya, termasuk Michigan, pusat industri otomotif Amerika Serikat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, kota New York, Amerika Serikat menyambut Halloween dengan menggelar parade kostum anjing. Anjing-anjing ini mengenakan kostum unik mulai dari Cinderella hingga kostum seram. Mulai dari Cinderella sampai laba-laba. Anjing-anjing peliharaan ini meramaikan kawasan East Village, New York pada pertengahan Oktober. Hello. We are Cinderella. Right, Genji? Parade anjing Halloween Tompkins Square sudah berjalan selama 34 tahun dan tahun ini diikuti ratusan anjing dan ditonton oleh ribuan pengunjung. It was a bit difficult, but we made it. We're here. They're stunning, they're gorgeous, they're living their best lives. She's really good with other dogs. So even when another dog barks at her, she kind of sits there quietly, looks at them patiently, never argues with anyone else. She's just she's a happy-go-lucky doggy. Yeah, and she's a serial killer today. So watch out, she'll get you with her little knife. Sejumlah pemilik anjing memberi penghormatan kepada kota New York dengan ikon-ikon khas seperti pedagang hot dog. We wanted to do something
something very iconically New York. Yang lain mengenakan seragam The Yankees, tim baseball kebanggaan kota New York. His name is Gremlin. He's rocking a Jeter's jersey. We're representing the Yankees. We're gonna sweep the Mets if we go on a Subway series. Atau ada juga kelompok hip hop Run DMC dari Queens, New York. No, he loves Run DMC, the music. He dances around the house. So that's why he customized his shirt. So it's he wanted to be part of the band. Tak sedikit pemilik anjing yang rela mengeluarkan biaya besar untuk mendandani peliharaannya. I glued all the Swarovski crystals on the shoes, one by one. Why? A mother's love. Parade ini tidak dipungut biaya, namun seluruh pemilik anjing harus mendaftar terlebih dahulu. He's a chow chow that we shaped like a lion, and the groomer did a phenomenal job, and I'm the zebra. He's the predator and prey. Seluruh peserta kemudian berjalan menyusuri kawasan East Village dalam parade selama 2 jam. Parade ini berawal dari penggalangan dana untuk membuat taman untuk anjing pertama di The Big Apple. Tahun 90-an, sukarelawan akhirnya berhasil kumpulkan dana dan membangun taman pertama khusus untuk anjing di kota New York. Dan seperti halnya parade untuk anjing yang memang untuk memeriahkan Halloween, rumah-rumah di kota New York ikut memeriahkan dekorasi khas Halloween untuk akhir Oktober ini. Dari New York City, Randy Wijaksana, VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Ukraina telah mempresentasikan rencana kemenangan Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Meski begitu, rencana tersebut mendapat tanggapan dingin dari negara-negara barat, juga warga Ukraina sendiri. 5 poin dan 3 lampiran rahasia, seperti itulah rencana kemenangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Rencana itu termasuk mengundang Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan mengerahkan kekuatan militer non-nuklir yang cukup di wilayahnya untuk menghalangi Rusia. Reaksi negara-negara barat ambigu. Usai dipaparkan, rencana ini tidak ditanggapi secara antusias oleh negara-negara barat. Ketika bertemu di Jerman pertengahan Oktober ini, baik Jerman, Amerika Serikat, Inggris maupun Prancis gagal menyepakati sebuah komitmen spesifik untuk merespon rencana kemenangan Kiev. Di dalam negeri, sikap orang Ukraina pun serupa. Він реальний, але не залежить від України. Все буде вирішено на полях битви, що найкращий друг України – це українське ЗСУ. Сподіваємось. Сподіваємось, Ми сподіваємося на краще, краще. але це буде не один рік, і звісно, нам треба самим воювати. Pengamat politik Ukraina yakin bahwa rencana itu mengandung terlalu banyak poin yang tidak realistis untuk diterapkan oleh negara-negara barat. Якби було 4 реалістичні пункти і один з серії wishful thinking, його б в методі виключення з правила могли б розглянути. Sementara itu, pakar militer mengkhawatirkan tidak adanya rencana alternatif jika negara-negara barat tidak menerapkan rencana tersebut. Поки звучить так, ніби плана Б взагалі нема. Тобто питання стоїть так, або партнери по коаліції зроблять нам те, що ми просимо, або план Б має бути саме тотальна мобілізація, при тому і людей, і фінансів. Pada saat yang sama, pakar ekonomi menyoroti, Sekutu Barat perlu memahami seperti apa dunia pasca perang nantinya. Якщо Україна переможе, це буде безпечніший світ. Якщо Україна впаде, це буде світ, в якому кожен диктатор робить що завгодно в своїй власній зоні інтересів. Setelah hampir 3 tahun invasi skala penuh, pasukan Rusia terus maju di Ukraina Timur. Ukraina juga menghadapi musim dingin yang sulit, karena serangan Rusia telah menghancurkan sebagian besar sistem energi mereka. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, banyak konsumen Amerika Serikat ragu untuk beralih dari mobil berbahan bakar ke mobil listrik karena sedikitnya tempat isi daya dan juga tingginya harga. Peneliti dari Purdue University bersama Dinas Transportasi Negara Bagian Indiana sedang menguji coba cara baru mencas baterai kendaraan listrik alias EV, yaitu memasang elemen di bawah jalan. This system, you'd be able to drive your small vehicle down it, and it would be able to charge the batteries you drive over the pavement at speed. So the speed limit here is only 55 miles an hour.
but you could go even faster and it would charge the battery. Prinsipnya mirip dengan pengecasan nirkabel yang telah lazim bagi perangkat elektronik konsumen. So it works similar to the way you charge your cell phone at home when you lay it on that cell phone charger. That cell phone charger sets up a magnetic field. You have a receiver in the back of your phone. When you put it on it, it's able to translate that magnetic field back into electricity and charge your battery. This works in basically that same manner. Hanya saja pengecasan bawah jalan ini dibangun dalam skala jauh lebih besar dan yang akan pertama dicas adalah truk-truk pengangkut barang di jalan bebas hambatan. We're thinking about long-term electrified roadways where the power that's being transferred from the roadway to the vehicle is enough to keep the battery of a heavy-duty truck at the same level. Mengapa truk EV yang pertama dipilih untuk uji coba? Karena persoalan biaya. You and I driving our small cars or light trucks that are EV vehicles are never going to pay for the system. The trucking industry has to come on board. Personally, from what I've seen in talking and interacting with that industry, they're ready to come on board as soon as there's a product out there that they can have confidence in. Bila uji coba ini sukses, dampaknya bisa meluas. If it were ubiquitous, meaning that it was pretty much everywhere, you wouldn't need as big a battery pack in a vehicle, and that would bring the cost of EVs down because a lot of the expense in EVs are that battery cost today. Harga kendaraan listrik alias EV masih relatif tinggi dan ini menjadi salah satu penghalang utama adopsi EV di Amerika Serikat. Satu lagi penghalang bagi adopsi EV di Amerika Serikat terkait dengan infrastruktur. Tidak terlalu banyak adanya pusat pengecasan mobil listrik dibandingkan dengan jumlah SPBU yang sekian banyak dan mudah ditemui di Amerika Serikat. Bahkan sebagian pemilik EV ragu apakah mereka bisa menggunakan kendaraan listrik mereka untuk perjalanan antar kota. Adanya jalan raya yang bisa mencas otomatis mobil bisa membantu memperluas jangkauan EV. This is something that aims at reducing that range anxiety. That's something that we're hopeful it can do. A lot of people are calling this science fiction brought to life, and in a lot of instances it really is. It's revolutionary because it's not really been done before, certainly not at this scale. Pengecasan EV sambil melaju di jalan raya sudah pernah dicoba di Detroit, negara bagian Michigan, meski hanya melibatkan selintas jalan relatif pendek di kota yang menjadi pusat industri otomotif tersebut. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, ketergantungan pada energi berbasis batu bara berdampak buruk pada kesehatan warga di kawasan pertambangan yang terpapar polusi udara. Kelompok advokasi mendesak pemerintah untuk tetap memeriksa kesehatan warga dan juga merelokasi mereka. Sementara pejabat setempat mengusulkan solusi listrik tenaga surya. Warga Zimbabwe mengatakan khawatir dengan emisi dari pembangkit listrik tenaga panas Hwange yang membakar batu bara untuk menghasilkan energi. Menurut warga bernama Tinashe, ketika batu bara terbakar, asap hitam mengepul di atas rumahnya yang berjarak kurang dari 1 kilometer, menciptakan bahaya kesehatan dan risiko bagi pertanian. The ash now poses a threat not just to the human beings, the people around, also to the vegetation. It is now harder to conduct subsistence farming. The law does not mandate that these companies test the exposure of community members to the pollutants, but rather only the labor aspect is covered by the Pneumoconiosis Act. Tinashe mengacu pada undang-undang yang mengamanatkan perusahaan harus membayar tes pneumoconiosis tapi hanya bagi karyawannya. Pneumoconiosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan menghirup debu dan mengakibatkan batuk dan radang menurut para dokter. Dan paparan debu yang terus-menerus bisa menyebabkan kanker. Pembangkit listrik tenaga panas Hwange dioperasikan oleh Otoritas Pasokan Listrik Zimbabwe SEZA milik pemerintah. Menurut warga di sekitar pusat listrik, masalah ini telah ada selama bertahun-tahun. Pemerintah Zimbabwe belum menanggapi keprihatinan warga yang terkena dampak pembangkit listrik tenaga batu bara. Kelompok advokasi yang dikenal sebagai Greater Hwange Residents Trust telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang tahun 1970-an dan memastikan warga yang terkena dampak bisa dibantu. Hwange is the Ingakula community especially is faced by air pollution, and we want people to be tested for pneumoconiosis for free and the relocation of the community to a safer space where there is less pollution.
Karena pemerintah belum menanggapi petisi itu, petugas pemantau di Pusat Tata Kelola Sumber Daya Alam mengatakan solusinya adalah dengan beralih ke energi bersih. I think we should also try and introduce the issue of solar or of using solar here in Wangai. Pihak SESA mengatakan 31.000 peternakan di Zimbabwe akan memasang tenaga surya sebagai bagian dari upaya untuk beralih ke energi bersih dan mengurangi beban pada jaringan listrik. Perusahaan ini memuji proyek tenaga surya di wilayah pertanian dan berharap kelebihan pasokan listrik surya mereka bisa dijual ke jaringan listrik nasional. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemilu Amerika Serikat membuat warga semakin stres. Gangguan stres pemilu dialami lebih dari 50% warga Amerika Serikat. Walaupun ada tips menangkalnya, banyak yang masih kesulitan melepaskan diri dari terpaan berita dan meruncingnya argumen politik. Menurut riset terbaru Asosiasi Psikiatris Amerika APA, hampir 75% peserta survei mengaku cemas jelang Pilpres dan Pilkada serentak di Amerika 5 November. Sejumlah psikolog menyebut fenomena ini sebagai election stress disorder atau gangguan stres pemilu. The political climate and discussions about the election had become a lot more heated and a lot more divisive, and we wondered if that was having an impact on individuals. And certainly their self-reported experience of it was that indeed that has been a significant source of stress for many individuals. And other research has also found similar kinds of results. Stres warga Amerika akan politik meningkat di tengah pergantian kandidat presiden, percobaan pembunuhan, pertikaian hukum, dan lainnya. Riset Pew Charitable Trust Februari 2024 menyebut 65% warga dewasa yang disurvei sering atau selalu lelah dengan situasi politik. Sementara 55% sering atau selalu merasa marah. Hasil penelitian University of Nebraska-Lincoln menambahkan stres politik mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. A fifth to a quarter of American reports ruptured social relationships. Maybe even problems at work because of politics. Risetnya menunjukkan bahwa generasi muda, juga mereka yang berpandangan politik lebih liberal dan yang terlibat dalam politik, lebih rentan gangguan ini. We know how to mitigate the health effects. It's just stop paying attention to politics, just tune out. The problem with that is that might be good for individual health, but it's not particularly good for civic health. Asosiasi Psikiatris Amerika menyebutkan bahwa ada jalan keluarnya, yaitu dengan mengontrol dari mana kita mendapatkan informasi, serta mencegah diri sendiri dari melakukan doom scrolling atau gulir petaka, baik di media sosial maupun internet. Exposing ourselves to negative information, negative images, negative rhetoric is going to elevate our overall sense of negativity and stress. So we have some control there. Another thing that we encourage people to think about is engaging in meaningful activities, whether it's related to the election or to current societal issues or problems that are important to you. Spesialis pengendalian stres Dr. Kiran Dintiala atau Dr. Calm menerbitkan buku The Mantra of Peaceful Politics, berisi tips menghindari stres berlebihan di masa pra-pemilu. Elections come and go. Politicians come and go. It might change their future, maybe 10%, 20%, maybe 30%, but for most part, their future, their happiness depends on what they do every single day in their life, their behaviors, their emotions. Berusaha tetap tenang, menjaga hubungan sosial, terutama dengan keluarga dan teman, melakukan aktivitas dan pola makan sehat, serta tidur yang cukup, bisa membuat orang lebih mudah mengelola stres, baik di masa pra-pemilu maupun secara umum. Dari Washington DC, tim VOA. Pemirsa, sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat menyerahkan kebijakan aborsi ke masing-masing negara bagian pada 2022, Partai Demokrat telah bergerak untuk melindungi hak tersebut. Sementara Partai Republik berupaya membatasinya atas dasar agama dan moral. This is the next important step for Nevada to protect
reproductive freedom and particularly our abortion rights in this state. Para pemilih di Nevada tidak hanya memutuskan antara Donald Trump atau Kamala Harris untuk menjadi presiden. Mereka juga memberikan suara pada proposal perundangan negara bagian. Laura Campbell datang ke rumah-rumah menjelaskan mengapa menurutnya penting memberi suara ya pada Question 6, sebuah proposal perda mengenai hak aborsi untuk Nevada. Abortion access actually saved my life more than once, and I just think it's important that after Roe v. Wade was overturned, that the state protects us. Namun, pada First Choice Pregnancy Services, sebuah lembaga religi nirlaba yang menyediakan alternatif selain aborsi, orang-orang seperti Deborah Costello khawatir jika usulan kebijakan lokal ini lolos. The fight could seem overwhelming. Millions and millions of dollars in our state supporting the abortion industry. Sebenarnya warga Nevada telah memberikan suara pada 1990 untuk melegalkan aborsi hingga usia kandungan 24 minggu. Namun pendukung Demokrat khawatir bila Trump akhirnya terpilih untuk masa jabatan kedua, ini bisa dibatalkan. Meski Trump sendiri menyerahkan hak aborsi kepada masing-masing negara bagian. Jika usulan kebijakan hak aborsi disahkan di Nevada, maka itu akan menjadi bagian dari konstitusi negara bagian sehingga akan semakin sulit dicabut. We've seen lives are being lost across 22 states have abortion bans, and we don't want that to happen in Nevada. Jessica Ponce de Leon akan memilih untuk pertama kalinya dan ia berencana untuk memberi suara ya pada usulan kebijakan itu dan untuk Kamala Harris. I don't think that the government should have any say over women's bodies or any of that. I definitely feel like women should have total control over their body. Nevada adalah satu dari 10 negara bagian AS yang pada tahun pemilu ini memberikan pemilih pilihan untuk memutuskan bagaimana dan kapan aborsi harus dilegalkan. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, memasukkan isu ini pada kertas suara telah meningkatkan partisipasi pemilih dan menguntungkan kandidat Demokrat. Meski isu itu memotivasi pemilih muda, Emily Costello yang juga akan memilih untuk pertama kalinya berpendapat pikiran dapat diubah dan tidak semua pemilih muda akan memilih Demokrat. If you can visually see how destructive that is to just a single human being, that'll change your mind instantly. Sementara survei nasional yang dirilis oleh Lembaga Jajak Pendapat Kesehatan Independen KFF mengatakan semakin banyak perempuan yang menyebut hak aborsi sebagai isu utama mereka sejak Kamala Harris menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Dan informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.